warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai dasar ASN adalah berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut kami akan menayangkan sebuah film pendek yang menceritakan tentang keharmonisan antara penyuluh pertanian dan petani. Terima kasih, selamat menyaksikan. Saya pusing itu kebun. Baru-baru saya datang tadi. Banyak sekali hamanya. Sama dengan saya. Baru hamanya juga luar biasa, Pak. Saya tikus. Kurang pusingkan tikus. Saya 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar tidak ada yang tanaman. Assalamualaikum. Pak Desa, ada ini penyuluh mau melapor. Syukur sekali nih orang datang itu. Ada lakarama itu, lahannya digosok semua tikus. Boleh bela kasih, iya. Minta maaf nih Pak Desa karena kita baru nih ditugaskan di sini. Jadi saya datang melapor dulu ini. Kebetulan saya penyuluh pertanian dan ini teman saya dia penyuluh hama. Astaga, itu nih saya dengar ada penyuluh, kenapa belum datang melapor? Betul-betul kamu orang. Ini Bang Dedek kopi. Betul-betul kau bapaknya Wambe, kau main kartu. Ada tamu paling. Tiada gula, tiada beras. Namanya Mbak Ume, ambil kacang telurmu, ada tamu dari kota. Ribut-ribut ini kacang yang Kacang goreng kune, ada tamu dari kota. Astaga, ada pakai bapaknya Umat cari-cari di rumah dari sini. Anakmu menangis di rumah. Allah, Bapak sampean di sini tahu. Tak cari dari tadi kok ndak ada. Itu loh Pak Lurah nyariin kamu. Ngapain di sini? Yo, ini lagi main kartu. Memang kalau laki-laki itu kerjanya cuma main kartu terus. Sebel aku rasanya. Oh, astagfirullahaladzim. Begini Selamat Pak, datang, Dek. saya punya Iya, kebun itu. Tahun ini saya gagal panen. Gara-gara Saya kurang tahu Pak apa masalahnya. Apakah itu hamanya belalang atau tikus? Ingka gara-gara kau malas ingka. Kalian kunci. tadi sempat gak jalan-jalan di di Sawata, sempat saya lihat. Saya lihat itu tidak serentak kita tanam. Astaga, Jadi itu mungkin kita harus bikin dulu RDKK. RDKK? Apa itu Apa Pak? itu Pak? Apalagi di kune? Dalam Pulau Usaha Tani ada namanya RDK dengan RDKK. Apa itu RDK? Kurang dengar lu udah bicara aja ribut. Kalau RDK itu rencananya kita, karena kita ini satu hamparan harus punya perencanaan yang sama supaya kita mulai usaha tanita, mulai dari pengolahan sampai tanam sampai panen harus sama-sama Ki, supaya itu hamanya dia tidak berpindah-pindah. Karena kalau ibaratnya kalau menanam Ki serentak toh hamanya itu banyak pilihannya, jadi mungkin damakan kita punya tapi kita sedikit-sedikit kita bagi, dibanding kalau menanam kita pisah-pisah. Karena kalau tak pisah-pisah habis damakan sini dia pindah lagi sini. Saya minta maaf ini Om Pak Desa. Iya. Jadi itu RDK dan RDKK sebenarnya gampang dibikin. Ini formatnya sederhana, bisa kita bikin di kertas karton atau di kertas HPS. Bisa kita lihat kan? Mengenai Orang bisa gitu membaca. Bisa baca Pak. jadi ini mengenai rencana pola usaha tadinya kita harus rencanakan mulai dari luas lahan, teknologi yang kita gunakan, varietas bibit, jadwal, pola tanam, kemudian sarana produksi seperti racun, pupuk harus kita sediakan memang. Di mana kita beli bibit itu kune? Iya, supaya dia terorganisir kita punya kegiatan usaha tani. Istilahnya ini kita tanam sama-sama nanti panen sama-sama. Iya. Harus serentak ya. Berarti harus serentak. Kalau misalnya sudah ada RDKK ini bagaimana? Mau masuk bibit atau bagaimana ini Pak? Itu loh Pak, mau kelompok tanimu tuh dihidupkan kembali, jangan dikasih mati suri. Betul itu yang dia bilang Bu Desa. Ya enggak tahu saya. Jadi yang pertama kita buat dulu RDK. Kita tetapkan dulu RDK itu kepanjangannya rencana definitif kelompok yang memuat rencana kita dalam satu periode usaha tani. Sedangkan RDKK lanjutannya rencana definitif kebutuhan kelompok, sehingga usaha taninya kita bisa terorganisir.
Jadi kalau kita lakukan ini Pak, bisa kita panen ini Pak. Insya Allah kalau kita lakukan, mungkin kita bisa menekan hama yang terlalu banyak. Ada yang nanti uangnya diambil. Ada yang nanti uangnya diambil. Ya. Jadi kurang sudah mengerti ini. Beras bagus panen Pak. Itu air beras. Kalau kita cuci beras tata, itu airnya kita simpan. Bisa kita simpan 1 hari, 2 hari, atau langsung kita gunakan. Kita semprot di tanamannya kita. Nah, kayak begini tuh, kasih masuk di botol-botol. Baru langsung aplikasikan ke tanaman. Bisa mematikan hama-hama yang ada. Jadi ini bapak-bapak, ini bisa kita taruh di botol, atau kalau ada jerigen 35 kita tampung di situ air beras tah. Kalau untuk kita punya padi itu, kita punya padi kan sudah terlanjur ada tikusnya. Jadi bisa kita fermentasi ini, bisa kita formulasikan apakah dengan air kencingnya kambing, Urinnya kambing. ataukah air kencing sapi, bisa kita fermentasikan bersama ini. Nanti kita aplikasikan di tanaman padinya kita untuk mengurangi hama tikus, karena biasa itu aromanya itu kotorannya kambing tidak terlalu disukai sama tikus. Kita makan dulu di kacang kasihan. Habiskan. Ada gula. Iya. Bapaknya Wauma tidak bawa ambil, tidak pernah bekerja. Tidak ada gula. Bersyukur sekali kemurahan datang ini penyuluh ini. Ya, jadi semoga bisa nanti panen sama-sama. Makanya kalau dengar baik-baik supaya itu sawah ada hasilnya. Iya. Besok-besok orang datang ya sudah tengah malam ini sudah. Terima kita- kasih. Pokoknya Mamet kita pulang nih. Kita bubar dulu. Kita Kalau pulang. ini maksudnya. Iya, kita pulang. Makasih. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih gue.